Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dea Natalia Suripto dengan NIM 24044111053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat, yaitu dengan judul model TCP atau IP dan perannya dalam arsitektur jaringan modern. Dosen pengampu Bapak Alim Surya Saruman, Eskom, MPD. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu latar belakang dan tujuan. Jaringan komputer saat ini telah menjadi infrastruktur fundamental bagi hampir seluruh aktivitas digital kita. Inti dari komunikasi global ini adalah seperangkat aturan yang dikenal sebagai protokol. Di dunia nyata, model protokol TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol telah muncul sebagai standar de facto. TCP atau IP bukan hanya teori. Ini adalah tulang punggung operasional yang memastikan interoperabilitas antara perangkat keras dan sistem operasi yang beragam. Tujuan presentasi ini adalah menganalisis implementasi fungsional setiap lapisan TCP atau IP dan mengkaji perannya dalam menghadapi tantangan jaringan kontemporer seperti skalabilitas dan keamanan. Berbeda dengan model OSI yang sering kita pelajari secara konseptual, model TCP atau IP berfokus pada implementasi praktis dan umumnya diklasifikasikan menjadi 4 atau 5 lapisan. Di lapisan paling atas, ada application layer, tempat pengguna berinteraksi langsung menggunakan protokol seperti HTTP dan DNS. Di bawahnya, transport layer bertanggung jawab untuk komunikasi end-to-end menggunakan TCP atau UDP dan mengelola pembagian data menjadi segmen. Yang berikutnya, internet layer adalah tempat protokol kunci IP beroperasi, bertanggung jawab untuk pengalaman logis atau IP addressing dan routing paket data melintasi jaringan. Dan yang terakhir ada network access layer, yaitu menangani transmisi secara fisik mencakup protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi termasuk MAC addressing. Peran protokol kunci IP, TCP, dan UDP. Keberhasilan transmisi data sangat ditentukan oleh pembagian peran antara 3 protokol kunci. Yang pertama, IP atau Internet Protocol. Di Internet Layer fokus pada routing paket atau datagram dan pengalamatan. Layanan ini connectionless dan best effort. Artinya, IP akan berusaha keras mengirim paket tetapi tidak menjamin urutan atau keandalannya. Untuk menjamin keandalan, kita memiliki TCP atau Transmission Control Protocol. Di Transport Layer, TCP bersifat andal atau reliable dan connection oriented. Ia menggunakan three-way, handshake, dan acknowledgement atau ACK untuk memastikan data sampai lengkap dan berurutan. TCP juga mengurus kontrol aliran dan kemacetan. Sementara itu, UDP atau User Datagram Protocol di transport layer bersifat cepat dan connectionless karena UDP menghapus overhead, handshake, dan pengecekan. Ia sangat cocok untuk layanan yang sensitif terhadap delay atau latensi seperti streaming video atau online game. Yang berikutnya, proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Bagaimana data bergerak melalui lapisan-lapisan ini? Melalui proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi terjadi di perangkat pengirim.
Saat data bergerak dari atas ke bawah, setiap lapisan menambah header control. Data aplikasi menjadi segmen, ditambah header lapis, ditambah header TCP dan UDP, lalu menjadi paket, ditambah header IP, dan seterusnya hingga menjadi bits di media fisik. Header IP sangat penting untuk pengertian global. Header TCP atau UDP sangat penting untuk nomor port yang memungkinkan multiplexing, mengetahui aplikasi mana yang harus menerima data. Yang berikutnya, dekapsulasi adalah proses sebaliknya di perangkat penerima, yaitu pelepasan header saat data bergerak dari bawah ke atas hingga data utuh sampai kembali ke aplikasi tujuan. Yang berikutnya, keamanan jaringan atau SSL atau TLS. Model TCP atau IP dasar tidak dirancang dengan keamanan sebagai prioritas, membuatnya rentan terhadap spoofing dan penyadapan. Tantangan ini diatasi dengan implementasi protokol keamanan tambahan. Solusinya adalah TLS (Transport Layer Security), versi modern dari SSL. TLS diimplementasikan di atas transport layer untuk menciptakan saluran komunikasi yang aman dan terenkripsi. Protokol ini menyediakan inskripsi yang kuat, memastikan kerahasiaan data meskipun disadap. Selain itu, TLS menggunakan sertifikat digital untuk autentikasi, memverifikasi identitas server yang sah, dan mencegah serangan man-in-the-middle. Implementasi paling umum yang kita lihat sehari-hari adalah HTTPS, yaitu protokol HTTP yang dijalankan di atas lapisan keamanan TLS. Yang berikut ada skalabilitas dan interoperabilitas. Model TCP terbukti sukses karena dua faktor kunci, skalabilitas dan interoperabilitas. Skalabilitas didukung oleh desain hierarkis dan stateless, memungkinkan penambah jutaan perangkat baru. Bukti adaptasinya adalah transisi krusial dari IPv4 ke IPv6 yang memiliki ruang alamat jauh lebih besar, penting untuk mendukung pertumbuhan perangkat Internet of Things atau IoT. Interoperabilitas terjadi karena TCP atau IP diimplementasikan secara universal di berbagai sistem operasi dan hardware di seluruh dunia. Universalitas ini menciptakan internet global yang terpadu. Model ini juga dirancang untuk ketahanan fault tolerant, di mana jika satu jalur terputus, protokol berutin dapat dengan cepat menemukan jalur alternatif. Kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, model TCP atau IP bukan sekedar konsep, melainkan fondasi arsitektur jaringan modern yang dinamis dan adaptasi. Struktur lapisannya bekerja secara sinergis dengan peran protokol kunci IP, TCP, dan UDP yang jelas. Model ini telah beradaptasi terhadap tantangan keamanan dengan menambah protokol seperti TLS dan SSL. Keunggulannya terletak pada desain yang mendukung skalabilitas global, terbukti dari evolusi ke IPv6 dan interoperabilitas universal. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan selamat siang.